Submateri berikutnya adalah barisan dan deret geometri. Kita mulai dengan barisan geometri. Bentuk umum barisan geometri, bentuknya itu yang membedakan sama barisan aritmetika adalah di selisihnya. Kalau di aritmetika, kan yang antara suku pertama dengan suku kedua punya yang namanya beda atau selisih diperoleh dari hasil pengurangan. Tapi kalau pada barisan geometri, antara suku pertama dengan suku kedua bukan selisih atau beda namanya, tapi namanya adalah rasio. Rasio di sini diperoleh dari hasil pembagian. Pembagian suku kedua terhadap suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga, dan seterusnya. Saya ulangi, yang membedakan antara barisan aritmetika dan barisan geometri, kalau di barisan aritmetika punya yang namanya selisih atau beda. Tapi kalau di barisan geometri, di sini bukan selisih, tapi adanya rasio. Rasio diperoleh dari hasil pembagian dua suku yang berdekatan. Rumus suku ke N atau UN-nya pada barisan geometri adalah A atau suku pertamanya dikalikan dengan rasio yang dipangkatkan dulu dengan N kurang 1. Jadi cara menghitungnya, rasionya dipangkatin dulu N dikurang 1, baru hasilnya dikalikan sama suku pertama. Rasio tadi diperoleh dari hasil pembagian ya. Saya ulang, rasio adalah suku kedua dibagi suku ke-1, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau dan seterusnya. Bisa suku keempat dibagi suku ketiga, atau bisa juga ditulis dalam bentuk umum suku ke N dibagi suku ke N-1. Kita lanjutkan ke deret geometri. Ini sama, lambang dari deret itu adalah SN ya. Mau dia deret aritmetika, mau dia deret geometri, lambangnya tetap SN. Yang berbeda hanyalah di rumusnya. Tadi kalau di geometri kita menggunakan yang namanya rasio. SN atau jumlah N suku pada deret geometri itu ada 2 tergantung dari nilai R-nya. Jadi ada syarat untuk rasionya. Untuk rasio yang kurang dari 1, maka rumusnya seperti ini. Sedangkan kalau rasionya yang lebih dari 1, yang digunakan rumusnya seperti ini. Jadi ini hanya tertukar di bagian 1 dikurang R pangkat N sama yang R pangkat N dikurang 1. Hati-hati. Perhatikan contoh berikut. Pada sebuah deret geometri diketahui suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9-nya adalah 768. Yang ditanya adalah suku ke-7. Karena yang ditanya adalah suku ke-7, maka kita tuliskan rumus UN. UN sama dengan A dikali R yang dipangkatkan N dikurang 1. Tadi A-nya atau suku pertamanya kan udah ada 3. Masalahnya di sini belum ada rasionya. Berarti kita cari dulu R-nya atau rasionya menggunakan bantuan yang diketahui. Yang diketahui adalah U9. Berarti tuliskan rumus U9. U9 sama dengan A dikali R pangkat N-1. Karena A-nya 3, A dikali 3 dikali R pangkat N kan 9 dikurangi 1 sama dengan 768 karena U9 adalah 768 ya. Kemudian R pangkat 8 itu diperoleh dari 9 kurang 1 ya pangkatnya. Kemudian 3-nya kebagi di sini 768 dibagi 3, maka R8 atau R pangkat 8 sama dengan 256. Jadi hasil R-nya yang dipangkatkan 8, jawabannya 256 adalah 2. Dapat R-nya 2. Baru dimasukkan ke dalam rumus U7. U7 berarti A dikali R pangkat N-1. A-nya 3 dikali rasionya tadi 2. N-nya kan 7. 7 kurang 1, 6. Jadi 3 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6-nya adalah 64. Baru kita kalikan sama 3. Jawabannya 192. Oke, contoh selanjutnya dibaca dulu soalnya. Dari soal diketahui yang pertama adalah tentang barisan geometri ya.
suku kelimanya sama dengan 243, dan pembagian suku ke-9 dengan suku ke-6 sama dengan 27. Yang ditanya di sini adalah suku keduanya. Oke, karena yang ditanya adalah suku kedua, berarti berhubungannya sama UN. Tiap UN pasti membutuhkan suku pertama atau nilai A dan rasionya atau R-nya. Jadi kita cari dulu nilai A sama R-nya. Dari dua hal yang diketahui, yang kita gunakan adalah yang sukunya bentuknya lebih rumit. Berarti di sini yang kita gunakan adalah pembagian suku ke-9 dibagi suku ke-6 dulu kita tulis nih. U9 per U6 sama dengan 27. Masing-masing rumusnya kita tulis. U9 berarti rumusnya A dikali R pangkat 9 dikurang 1. 9 kurang 1 kan 8. Makanya di sini jadi A dikali R pangkat 8. Dibagi U6. U6 berarti N-nya 6. Maka jadinya A dikali R pangkat 6 dikurang 1. 6 kurang 1 kan 5. Jadi A dikali R pangkat 5. Maka kita punya A dikali R pangkat 8 dibagi A dikali R pangkat 5 sama dengan 27. A dibagi A-nya habis, kemudian R-nya kita bagi, kalau dibagi pangkatnya harus dikurang. Jadi R-nya menjadi pangkat 3 dari 8 dikurang 5. R pangkat 3 sama dengan 27. Berapa sih yang dipangkatin 3? Jawabannya 27, maka R-nya kita peroleh 3. Setelah kamu punya R-nya sama dengan 3, kemudian kita substitusikan ke U lain yang udah diketahui. Yang diketahui adalah U5. U5 berarti rumusnya A dikali R pangkat 5 dikurang 1. A dikali R-nya tadi 3, 5 dikurang 1, 4. Berarti A dikali 3 pangkat 4 sama dengan 243. Kan tadi U5-nya sama dengan 243 ya. 3 pangkat 4-nya dihitung dulu. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka nilai A-nya adalah 243 dibagi 81. Nilai A-nya sama dengan 3. Sehingga udah punya R, udah punya A, baru bisa dimasukin U2. Ke U2, A dikali R pangkat N-1. A dikali R pangkat N-1. A-nya tadi 3, rasionya adalah 3, kebetulan sama ya. N-nya kan 2. 2 dikurang 1, 1. Berarti 3 pangkat 1 dikali 3, hasilnya 9. Contoh selanjutnya, jumlah 6 suku pertama pada deret geometri 2 tambah 6 tambah 18 ditambah titik-titik adalah, di sini yang diketahui adalah U1 atau A-nya sama dengan 2. Kemudian ada rasionya sudah diketahui, ini bisa dihitung 6 dibagi 2 berarti rasionya 3. Kemudian jelas yang ditanya adalah S6 atau deretnya ya. Kamu lihat dulu maka SN-nya yang mana rumusnya, dilihat dari nilai rasionya. Karena rasionya 3 berarti lebih dari 1 R-nya. Kalau R lebih dari 1 maka yang digunakan rumus SN-nya yang ini. Kamu ganti, substitusikan sesuai dengan yang diketahuinya. S6 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6 yang dikurangi 1, kemudian dibagi sama 3 kurang 1. Nah, untuk pangkatnya dihitung dulu, 3 pangkat 6, 729, dikurangi 1, ini di dalam kurung ya. Kemudian dikali 2, di depannya A-nya tadi, dan dibagi 2. 2 yang penyebut ini diperoleh dari 3 kurang 1 ya. Karena ini pembagiannya bisa kita langsung bagi nih, dicoret 2 bagi 2 ini. Maka tinggal 729 dikurangi 1, hasilnya adalah 728. Ada lagi latihannya nih, ada 2 soal, kamu kerjakan di buku latihan ya. Jangan lupa dituliskan yang diketahui, yang ditanya, kemudian tuliskan jawaban beserta caranya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di bab selanjutnya.